مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: الفرق بين التيممين. الأول التيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء. الثاني التيمم عن الحدث الأكبر لا يبطله ما أبطل الوضوء، وإنما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. Perbedaan antara dua tayamum, yaitu tayamum karena hadas kecil atau sebab hadas kecil, atau dia tayamum karena sebab hadas besar. Nah, perbedaan pertama, apabila dia tayamum karena hadas kecil, maka statusnya sama seperti wudu, yakni hal-hal yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Kalau dia tayamum karena sebab al-hadath al-asghar. Hal-hal yang membatalkan wudu disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, ada 4 hal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 macam. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini min qubulin au duburin rihun au gairuhu illa maniyah. Itu keluarnya segala sesuatu dari 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Segala sesuatu yang keluar batal, baik berupa angin atau yang lainnya, terkecuali mani. Nah, keluarnya mani tidak membatalkan wudu, namun mewajibkan mandi janabah, yaitu raf'ul janabah. Yang kedua, athani zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua, hilang akal, itu membatalkan wudu, baik tidur atau yang sejenisnya, pingsan, ayan, nah itu membatalkan wudu. Kecuali tidur yang posisinya duduk dan dia menetap di tempatnya yang ada di bumi, minal ardi, yaitu di tempat duduknya dia menetap. Sekiranya kalau dia buang angin tidak bisa keluar anginnya, maka orang yang semacam ini dia tidur dalam posisi duduk dan tidak berpindah tempat ketika bangun di posisi awal dia duduk, maka tidak membatalkan wudu. Nah, dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, orang yang seperti ini hanya bisa orang yang fisiknya mu'tadil, fisiknya sedang. Kalau terlalu kurus tidak bisa. Pasti ketika dia duduk angin itu akan keluar. Kalau dia buang angin pasti keluar. Atau terlalu gemuk juga demikian. Nah, orang yang fisiknya sedang, mereka duduk, ketika buang angin, anginnya tidak bisa keluar, maka ketika mereka tidur dalam posisi duduk, menetap di tempat duduknya, tidak membatalkan wudu. As-salif, yang ketiga, iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit dengan kulit, lelaki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan mahram, ajnabiyah, tanpa ada penghalang. Tidak ada penghalang, langsung kulit dengan kulit bersentuhan, maka itu juga membatalkan wudu. Kecuali kuku, tersentuh kuku tidak batal wudu, tersentuh gigi tidak batal wudu, tersentuh rambut tidak batal wudu. Kemudian yang keempat, ar-rabi mas'u kubuli al-adami au halakati duburihi bibatni rohati au butunil asabi'.
Yang keempat, menyentuh kemaluan. Kemaluan dengan atau lingkaran dubur. Lingkaran dubur di belakang, kemaluan di depan, disentuh di bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Nah, kalau kita tempelkan seperti ini, bagian telapak tangan dengan telapak tangan beserta jari yang menempel, itu kalau menyentuh kemaluan batal. Tapi kalau yang di luar daripada kedua tempelan tangan ini, jari dan telapak tangan di luarnya ini tidak membatalkan. Itu karena ini yang bisa merasa. Dan itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Ibnu Rushdi riwayatkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia hendaklah berwudu. Nah, itu menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Bahkan di dalam kitab Al-Minhajul Qawim yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan termasuk kemaluan bayi juga jika disentuh batal wudu. Kemaluan bayi jika disentuh dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari jemari, maka dia membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu ini juga berlaku ketika tayamum. Jika dia tayamum hadas kecil, berbeda jika tayamumnya hadas besar. Dia janabah, tidak bisa menggunakan air, kemudian dia tayamum, maka tidak membatalkan apa-apa yang membatalkan wudu. Artinya kalau kita mandi janabah, air tidak ada, atau kita ada al-mani', ada penghalang karena sakit, tidak bisa mandi, kita tayamum, maka hal-hal yang membatalkan wudu tidak membatalkan mandi tadi lewat tayamum. Berbeda jika tayamum karena hadas kecil. Kalau karena hadas kecil, maka dia berlaku sama seperti hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, itu perbedaan antara tayamum dari hadas kecil dan tayamum dari hadas besar. Asbabu tayammumi. Kita masuk ke bab yang baru, sebab tayamum, yaitu hal-hal yang membolehkan kita tayamum pasti ada sebabnya. Sebabnya ada 3. Salasatun. Yang pertama, faqdul ma', tidak ada air. Tidak ada air, makanya kita dibolehkan tayamum. Yang kedua, al-marad, ada air tapi sakit. Ada air tapi kita sakit, tidak bisa menggunakan air. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, dan dibutuhkan oleh makhluk. Hayawanin di sini maknanya makhluk yang terhormat, karena menghilangkan dahaga atau haus. Jadi kita punya air, tapi di depan kita ini ada yang membutuhkan air. Kita punya air hanya cukup untuk, misalnya hanya untuk berwudu air ini. Tapi karena di depan kita ada orang butuh air minum, dia haus, maka kita berikan air itu untuk dia minum. Bagi hayawanin muhtaramin, yaitu makhluk yang terhormat. Nanti dibagi 2 tuh. Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat di dalam perspektif hukum syariat. Jadi hukum syariat menganggap ada yang terhormat makhluk, ada yang tidak terhormat. Yang terhormat wajib kita berikan air itu, dan kita tayamum. Tayamum, air itu diberikan untuk minum. Jadi ada 3 sebab. Di dalam kitab yang lainnya 7 sebab. Awalan faqdul ma', ay al-ajzu an isti'malil ma' imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Nah, yang pertama, jika tidak ada air, itu dia tidak mampu menggunakan air, atau memang airnya tidak ada, atau karena secara syariat dia tidak bisa menggunakan air. Jadi kehilangan air di sini atau tidak adanya air di sini dibagi 2 oleh fuqaha. Yang pertama, faqdun hissan,
yaitu faqdun hissiyun, airnya benar-benar tidak ada. Yang kedua faqdun syar'iyyun, airnya ada tapi ada mani', ada penghalang yang menghalangi dia tidak bisa menggunakan air. Jadi makna tidak ada air itu dua itu. Al-faqdu hissiyu bi an la yajidal ma'a bi kulliyah ba'dal bahthi anhu. Yang pertama al-faqdu al-hissiyu, tidak ada air secara hissi, secara konkret, yakni dia tidak menemukan air sesudah dia berusaha mencari air. Jadi kalau tidak ada air di dalam hukum diperintahkan kita berusaha cari dulu, jangan langsung tayamum kecuali kita yakin bahwa tidak ada air, baru boleh tayamum. Tapi kalau masih ragu, itu diwajibkan kita mencari air. Disebutkan ada ketentuan jarak, paling minimal kita cari 150 meter ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Disebut dengan al-haddul gharib, batasan yang dekat. Kalau sudah al-haddul ba'id, batasan yang terlampau jauh, tidak diperintahkan untuk mencari. Nah, itu ada pembahasan tentang masalah jarak. Atsani al-faqdu asy-syar'iyyu, yang kedua hilangnya secara syar'i. Makna syar'i, airnya ada tapi ada penghalang yang menghalangi kita untuk menggunakan air. Yang pertama wajadal ma', nah disebutkan. Yang pertama ka'an al-awwal wajadal ma' walakin yahtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Dia menemukan adanya air, akan tetapi ada makhluk terhormat membutuhkan air itu untuk menghilangkan dahaga. Airnya ada tapi ada yang butuh untuk minum, maka kita berikan kepada yang makhluk terhormat tersebut untuk menghilangkan dahaga, minum air tersebut. Atsani, yang kedua, awajadahu yuba'u bi akthar min thamanil mithl, yakni dia mendapatkan air, airnya ada namun dijual di atas harga standar air pada umumnya. Dijual air tapi airnya harganya itu tidak biasa, harganya sangat mahal. Maka waktu itu walaupun ada air, kita boleh tayamum, karena dia harganya itu bukan harga yang normal. Ats-tsalits, yang ketiga, awajadahu wa kana bainahu bainal ma'i mani' ka sab'in. Yang ketiga, dia mendapati air namun ada penghalang di antara dirinya dan air, seperti adanya hewan buas. Misalnya dia sedang melakukan perjalanan di tengah hutan, tiba waktu sholat, ada sungai di depan, ada air. Apakah dia langsung gunakan air tersebut untuk wudu, padahal dia lihat di sungai itu penuh dengan buaya? Maka tidak harus itu. Justru dia harus bertayamum karena bisa membahayakan dirinya. Kalau yakin membahayakan dirinya, itu hukumnya wajib tayamum. Haram wudu kalau airnya ada buaya itu. Di sungai itu buaya semua penuh. Sudah tiba waktu sholat. Nah, di dalam syariat mengatakan dia wajib bertayamum. Jangan dia pergi wudu di sungai yang dia yakin di situ kalau dia ambil atau dia menghampiri sungai tersebut, itu buaya bisa membahayakan dirinya, bisa memangsa dirinya. Nah, itu airnya ada tapi ada penghalang. Jadi hukum fikih mengambil hukum realitas, ya, realitas. Kalau bicara sufi beda lagi. Itu juga yang praktik sufi benaran. Kalau kita yang setengah-setengah begini, ya ke situ ditelan buaya. Kalau sufi kan cerita-ceritanya singa juga tunduk. Ya, Abdul Wahab Sya'rani itu waktu masih anak-anak, kalau nyebrang satu pulau ke pulau lain di Sungai Nil itu, beliau bukan naik kapal tapi naik buaya.
Abdul Wahab Sya'rani dari kecil. Nah itu bab keramat itu. Tapi kan tidak boleh dipakai bagi hukum umum. Hukum umum ya kita ini menggunakan fikih. Lihat ada hewan diatur dalam fikih membahayakan diri kita, ada singa di situ, ada buaya di situ. Ya kita tidak boleh datang ke situ. Tayamum. Karena berhubung di tempat yang biasa tidak ada air, sholatnya tidak perlu diqodho, walaupun di situ ada air. Karena bukan tempat mukim kita, sedang perjalanan di hutan. Itu. Kemudian yang keempat, awwajadahu walakin khafa al-marada min isti'malihi. Ya, yang keempat, dia mendapati adanya air, akan tetapi khawatir ketika menggunakan air itu akan menyebabkan penyakit, membuat dia sakit kalau menggunakan air. Nah ini yang al-faqdu hissi, al-faqdu syar'i, terbagi dua. Kemudian yang kedua, sebab tayamum yang kedua, thaniyan al-maradu wa ahkamu tayammumi halal maradi thalathah. Yang kedua itu sebabnya sakit. Nah orang sakit, hukum tayamumnya itu ada 3 keadaan. Jadi orang sakit, hukum tayamum dilihat daripada 3 keadaan. Yang pertama, al-awwalu wajib tayamum. Kapan itu wajib tayamum? Idza kana yakhafu al-halaka min isti'malil ma'i. Wajib tayamum bagi orang sakit apabila dia yakin ketika menggunakan air bisa berefek buruk bagi dirinya. Dia yakin itu. Atau dokter sudah mengabarkan hal itu kepadanya. Maka pada waktu itu wajib bertayamum. Atsani, yang kedua, mubah. Idza kana yakhafu mahzurat tayammumi, ay mahzurut tayammumi wa huwa ziyadatul marad aw bud'u shifa aw hudutsu syai'in fahish fi udwin dhahir aw faqdu manfaati udwin. Nah, mubah artinya boleh tayamum, boleh berwudu menggunakan air. Hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kapan itu boleh-boleh saja tayamum? Atau boleh juga dia berwudu. Dia bisa ada 2 pilihan. Dia mau wudu juga boleh, dia mau tayamum juga boleh. Ketika dia menduga, kalau tadi yang pertama yakin, yang kedua dia menduga nih, kalau saya wudu ini kayaknya ini sakit saya tambah parah, kayaknya kesembuhan saya menjadi lamban, kayaknya kalau saya berwudu nanti kulit saya ini jadi rusak, tapi bersifat dugaan. Maka pada waktu itu dibolehkan dia memilih. Dia wudu boleh, dia tayamum juga boleh, karena sifatnya masih spekulasi, masih dugaan. Tapi kalau yakin, kalau saya wudu ini dipakai air, maka akan membahayakan diri saya, itu sudah yakin, maka wajib tayamum. Tapi kalau masih dugaan, masih diberikan pilihan, boleh coba wudu, boleh juga tayamum. Yang ketiga, ats-tsalits haram. Idza kana al-maradul khafifa la yadur isti'malul ma'. Nah, haram ini kebalikan, tayamumnya haram, wajib wudu. Kapan itu? Ketika sakit ringan. Kayak Muhammad bin Sirin dalam fatwanya itu disebutkan oleh Syekh Ali Sobuni, memahami kata sakit yang diperbolehkan buka puasa ketika sakit ringan. Bulan suci Ramadan makan, datang sahabat-sahabatnya di bulan suci Ramadan siang hari lagi makan. Ditanya kepada Muhammad bin Sirin, kenapa engkau makan di tengah hari seperti ini di bulan suci Ramadan? Dia katakan, saya sakit, jari keiris itu juga sakit. Nah, ternyata fatwa ini ditolak oleh ulama karena sakit yang dimaksud sakit yang memberatkan.
Tapi Muhammad bin Sirin pada waktu itu berijtihad, karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik sakit seperti apa yang dibolehkan buka puasa, hanya disebut sakit saja, orang sakit. Al-mardo, al-mardo itu orang sakit, tidak mengenal tuh sakit ringan, sakit. Nah, tayamum juga demikian, kalau sakitnya hanya jari ke iris itu juga sakit, tayamum. Kepala pusing, tayamum, tidak ada hubungan dengan menggunakan air wudu atau menggunakan air untuk wudu. Maka yang seperti ini hukumnya haram dia bertayamum. Dia harus berwudu. Mas'alatun idza kana fihi marad walakin syak hal yadurrul ma am la fa hal yajuz lahu tayammum. Ada satu masalah, apabila sakit dan dia dalam keadaan ragu, tadi yang sudah dikemukakan, ragu dia. Ini kalau pakai air membahayakan apa tidak ya? Gitu. Maka dalam keadaan ragu dia, apakah boleh dia tayamum? Inda Ibnu Hajar yajuz lahu tayamum. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami boleh dia bertayamum. Wa inda Romli la yajuz lahu tayamum, fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin. Namun menurut Imam Romli tidak boleh dia tayamum kalau masih sifatnya dugaan. Dia harus mencari informasi yang terpercaya lewat informasi dari dokter yang dipercaya. Kalau dokternya yang bilang baru bisa. Dokter mengatakan pakai air berbahaya, pakai air penyakitmu tambah parah, pakai air penyakitmu makin lama sembuh. Harus ada informasi dari dokter yang terpercaya baru boleh tayamum menurut Imam Romli. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami dia menduga saja sudah boleh tayamum. Oh, kayaknya kalau saya ini wudu pakai air tambah parah ini. Nah, boleh dia tayamum. Itu perbedaan pendapat antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Romli. Thalithan al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Al-hayawanu muhtaramu huwa alladhi yahrumu qatluh. Yang ketiga, dia dibolehkan tayamum tadi. Dia memberikan air kepada makhluk terhormat. Makhluk terhormat. Jadi anjing itu makhluk terhormat. Misalnya kita tengah padang pasir, air minum, ada air wudhu. Tahu-tahu di tengah padang pasir ada seekor anjing kehausan. Dalam syariat kita mengajarkan kita berikan air yang disediakan untuk wudhu, berikan kepada anjing yang kehausan itu untuk dia minum. Kita ganti pakai tayamum. Bayangkan itu. Jadi agama Islam sudah mengajarkan belas kasih kepada hewan. Itu agama Islam yang memperkenalkan hal itu. Nah, namun jika al-haywanul muhtaramu alladhi yahrumu qatlahu, nah hewan atau makhluk yang dimuliakan atau terhormat ini definisinya adalah haram kita membunuhnya. Dilarang kita membunuhnya. Termasuk anjing itu dilarang kita membunuhnya. Kecuali al-kalbul akur. Anjing apa? Rabies. Anjing rabies boleh kita membunuh karena membahayakan. Tapi kalau anjing ini dia tidak rabies, bukan anjing gila, maka hukumnya haram. Dia masuk muhtaram, makhluk yang dimuliakan, walaupun statusnya najis mughalladhah. Ya, dia najis mughalladhah tapi dia terhormat di dalam pandangan syariat. Wal haywanu ghairul muhtarami huwa alladhi yajuz qatluhu wa huwa sittah. Nah, ini kebalikannya nih. Kebalikannya. Jadi ada makhluk yang dianggap tidak terhormat dalam pandangan hukum syariat Islam. Tidak terhormat. Artinya mereka boleh kita biarkan itu. Misalnya ada air minum, ada air wudu tengah padang pasir. Ada ini 6 jenis makhluk yang tidak terhormat dalam syariat. Mereka kehausan, air wudu kita ini jangan dikasih minum buat mereka. Boleh. Syariat tidak mengharamkan itu kepada kita. Tapi kalau kita berikan tidak apa-apa. Namun seandainya kita gunakan untuk wudu air itu dan mereka tidak diberikan minum, mati mereka, kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena dianggap 6 kelompok ini sebagai makhluk yang tidak terhormat. Itu maknanya. Al-haywan memang artinya hewan, tapi diartikan makhluk. Yang pertama, nah ini
Ini yang disebut dengan al-haywanu ghairul muhtaram, makhluk yang tidak terhormat dalam pandangan syariat. Tarikus sholati, nah itu orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia di tengah padang pasir, ini tidak pernah sholat, syariat tidak menganggap kita berdosa kalau air tersebut kita tidak berikan kepada mereka. Lebih afdol kita gunakan wudu. Itu. Cuma meninggalkan sholatnya ada dua macam. Ada yang dia irtadda, dia bisa menjadi murtad. Meninggalkan sholat dia bisa menjadi murtad jika bijuhud, dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, itu dia bisa murtad dia. Irtadda. Jadi dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib. Dia katakan begitu. Pada saat itu dia irtadda, dia sudah murtad. Dia sudah murtad. Itu yang dimaksudkan dan dipahami oleh Imam Syafi'i dalam hadis Rasul, man taraka salatan wahidatan muta'ammida faqad kafar jiharo, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja. Imam Syafi'i menyatakan dengan sengaja di sini dia tinggalkan, kemudian dia mengingkari kewajiban salat tersebut, maka faqad kafar, dia sudah keluar dari agama Islam. Jiharoh, terang-terangan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal memaknai hadis ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan yang meninggalkan, baik yang dia malas atau dia mengingkari, sama-sama sudah keluar dari Islam. Ahmad bin Hanbal ya. Kalau Imam Syafi'i tidak, kalau dia tinggalkan karena malas masih Islam, cuma masuk fasik, pelaku dosa. Tapi Imam Ahmad tidak, mau dia mengingkari kewajiban sholat atau dia tinggalkan karena malas, maka kalau dia lakukan dengan sengaja, faqad kafar, dia sudah keluar dari Islam. Itu dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatnya. Imam Syafi'i tidak sependapat dengan fatwa dari Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kalau seperti itu, ini berapa banyak orang muslim yang jadi keluar dari Islam kalau meninggalkan sholat. Maka bagaimana seandainya kalau engkau berfatwa orang yang tinggalkan sholat, baik dia meninggalkan karena malas atau dia tinggalkan karena mengingkari kewajiban sholat, dia ingin kembali ke dalam agama Islam, bagaimana caranya? Maka Imam Ahmad mengatakan caranya dia sholat, maka dia secara otomatis kembali ke dalam agama Islam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, bukankah sholat orang kafir tidak sah? Sholatnya orang kafir tidak sah. Bagaimana dia bisa bertobat dengan cara sholat sedangkan sholatnya tidak sah? Itu dua perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tarikus sholat ini gairu muhtaram, tidak mulia dua-duanya. Yang meninggalkan karena sengaja dalam artian memang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Saya sudah sampai magam wali yang sangat tinggi, solat sudah tidak wajib bagi saya, misalnya seperti itu, maka irtaddah, dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau malas-malasan dia masih Islam, cuma dia kena dosa fasik. Nah ini tarikus solat gairu muhtaram, makhluk yang tidak terhormat. Tapi kalau diajak istataba, diminta dia bertobat, kemudian dia bertobat, dia sesali perbuatannya itu, meninggalkan sholat, maka dia kembali menjadi mulia. Tapi tetap kalau tidak mau, maka gairu muhtaram, dia bukan makhluk yang terhormat dalam pandangan syariat. Makanya sampai sehingga dikatakan air itu lebih afdol kita gunakan wudu daripada kasih minum dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tsani zanil muhsan alladzi watiya fi nikahin sahihin thumma zana. Yang kedua, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah ini juga gairul muhtaram, dia tidak terhormat.
air yang kita miliki lebih afdol untuk wudhu daripada diberikan dia minum walaupun dia dalam keadaan kehausan, terkecuali dia sudah bertobat, ar-ruju, azanil muhsan. Akan tetapi yang lebih parah lagi, sudah tua berzina. Zina ini minal kabair, termasuk dosa besar. Tapi ada di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ghazali, thalathatun la yatakallamullah. Ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Allah tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau memandang mereka, tidak mau mensucikan mereka di hari kiamat. Yang pertama itu sa'ilun mutakabbirun, orang susah yang sombong. Ya. Kalau dia kaya, dia sombong, jelek, tapi ada alasan untuk dia sombong kan? Tapi kalau susah sombong, bagaimana kalau dia kaya? Makanya ini dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi katakan sampai Allah tidak mau lihat dia di hari kiamat. Tidak mau lihat, tidak mau ajak berbicara, tidak mau mensucikan dirinya. Itu yang pertama. Sa'ilun mutakabbirun, orang susah sombong. Yang kedua, malikun, raja yang tukang bohong. Dia pemimpin tapi tukang bohong. Padahal dia punya kekuasaan, kenapa harus berbohong? Semua itu dia mampu lakukan. Sehingga kebohongannya itu berbeda dengan kebohongan orang awam. Malikun zur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malikun zur, raja, penguasa yang suka berbohong. Yang ketiga, syekhun zanin, orang yang sudah tua bangka berzina. Nah, itu Allah tidak mau lihat dia. Wala yanzuru ilaihim wala yatakallamu wala yuzakkihim, tidak mau berbicara dengannya di hari kiamat, tidak mau melihat dirinya dan tidak mau mensucikan dirinya. Allah tidak mau itu. Nah, ini tiga dosa yang mendapat ancaman keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zanil muhsan. Yang kedua ini zanil muhsan. Orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah, maka dia gairul muhtaram, sebagai makhluk yang tidak terhormat. Yang ketiga, ats-tsalits al-kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, mereka terhormat. Kafir muahad, kafir zimmi, mereka di dalam syariat Islam terhormat. Maknanya terhormat, tidak boleh kita mengganggu mereka. Kalau mereka tetangga kita, wajib kita menolongnya, wajib kita membantunya kalau dia minta pertolongan. Kalau tetangganya non muslim, bukan lagi sunnah, wajib. Lahu hakun, dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa tetangga, baik dia muslim ataupun non muslim, jika meminta bantuan maka wajib ditunaikan, baik dia muslim ataupun bukan muslim. Tapi kalau al-kafir al-harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam, maka mereka gairul muhtaram, yaitu makhluk yang tidak terhormat. Yang keempat, ar-rabi al-murtad, orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Yang kelima, al-khamis al-kalbul aqur, yang kelima anjing gila. Anjing gila gairul muhtaram, tidak terhormat. Tapi kalau anjingnya tidak rabies, terhormat dia, tidak boleh dibunuh, dan ketika membutuhkan air wajib kita berikan. Yang keenam al-khinzir. Nah, yang keenam adalah khinzir, khinzir babi. Kalau babi mau dia gila atau dia waras sama. Kalau anjing kan sama-sama kan najis berat, ya. Anjing najis berat, babi najis berat. Tapi ada beda. Kalau anjingnya tidak rabies, bukan anjing gila, dia terhormat.
Kalau dia menjadi anjing gila atau anjing yang membawa bakteri atau kita kenal dengan rabies, maka dia tidak terhormat. Tapi kalau babi mau dia waras atau gila sama, dia tidak terhormat. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi, karena keadaannya jauh lebih buruk daripada anjing. Dan juga secara medis sudah terbukti ini hewan banyak penyakitnya, berbahaya bagi manusia gitu. Ini semuanya al-haywanu ghairul muhtaram, itu hewan yang atau makhluk yang tidak terhormat. Ada 6 tadi. Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ats-tsani az-zanil muhsan, orang yang sudah menikah berzina. Ats-tsalits al-kafir al-harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Ar-rabi al-murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Al-khamis, yang kelima, al-kalbul aqur, anjing gila. As-sadis, yang keenam, al-khinzir, yaitu babi. Jadi agama Islam luar biasa, sudah membuat aturan, regulasi khusus. Hewan-hewan itu punya hak yang harus kita tunaikan. Termasuk anjing itu wajib kita berbuat baik kepadanya walaupun statusnya najis. Bahkan semut itu juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dia mengganggu kita, menyakiti kita, boleh kita bunuh, tapi kita bunuh harus yang semut yang menggigit kita, bukan semut yang tidak menggigit kita. Kalau lebih daripada itu, sebagian ulama mengatakan dia sudah melakukan satu kezoliman dan dilarang. Jadi kalau semut yang mengganggu, yang dia gigit kita atau mengganggu, boleh dibunuh. Tapi yang tidak terlibat dalam mengganggu kita tidak boleh dibunuh. Pendapat kedua mengatakan bunuh saja, tidak apa-apa. Pendapat kedua, karena adanya semut juga mengganggu, walaupun dia tidak menggigit kita, tapi dia di rumah itu mengganggu. Jadi ada khilaf di kalangan para fuqaha. Bahkan Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajar. Zaman dahulu ada seorang nabi, dia duduk di sebuah pohon. Tiba-tiba itu ada semut gigit. Ini seorang nabi. Maka nabi ini akhirnya memerintahkan untuk membakar sarang semut. Padahal yang gigit 1 ekor. Nah, para nabi ini kan selalu mendapatkan tarbiyah dari Allah, pendidikan dari Allah untuk pelajaran bagi kita. Saat itu juga Allah tegur kepada seorang nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, an qarasatka namlatun ahraqta ummatan minal umami tusabbih. Yang menggigit kamu 1 ekor. Kenapa kau bunuh semuanya? Kata Allah Ta'ala. Yang menyakiti kamu satu ekor. Kenapa kau membakar? Ahraqta. Jadi membunuhnya dengan cara membakar. Dan itu kan dilarang oleh Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi melarang sahabat membunuh semut atau apapun dengan cara membakar. Innahu la yanbaghi an yu'adzaba bin nar illa rabbun nar, kata Nabi. Tidak layak menyiksa, mengazab menggunakan api kecuali pemilik api. Itu Allah Subhanahu wa taala, karena neraka azabnya itu menggunakan api. Allah yang berhak mengazab menggunakan api. Makhluk tidak berhak menyiksa makhluk lain menggunakan api. Maka Allah tegur, ini satu semut yang menggigitmu, lantas kenapa kau bakar? Semua bangsa semut di sarang tersebut tusabbih, padahal mereka punya tugas selalu bertasbih kepada saya. Jadi makhluk-makhluk yang ada ini itu mereka bukan Allah ciptakan sia-sia, tidak. Itu mereka sepanjang mereka hidup ini makhluk, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan,
itu mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 7 lapis langit dan bumi dan makhluk yang hidup di antara langit dan bumi, atau makhluk yang hidup di langit ataupun di bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Dan juga segala sesuatu di sini berarti termasuk juga hewan, termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Dan segala sesuatu itu mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian manusia tidak bisa memahami tasbih mereka. Kita gak bisa mendengar. Tapi sekarang perkembangan teknologi, mereka sudah buat eksperimen, dipakai itu semacam mikroskop, ya, alat ultra itu yang bisa mendengar suara. Mereka tusuk di tumbuh-tumbuhan itu bersuara. Kemudian frekuensi suaranya itu ternyata lafaz sedang bertasbih kepada Allah. Ikan-ikan di lautan juga demikian. Itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kata apa-apa di situ menunjukkan gairul aql, bukan makhluk yang berakal. Berarti termasuk di situ adalah benda mati. Termasuk di situ adalah tumbuh-tumbuhan. Termasuk di situ adalah hewan. Itu. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, Nabi bersabda, la taqtulu dhafadi' fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak, karena sesungguhnya katak suara mereka itu adalah tasbih. Itu. Jadi banyak sekali riwayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hewan-hewan itu bertasbih. Kemudian Nabi SAW beliau memberikan contoh dan mengajarkan kepada sahabat dan ahlul baitnya bagaimana berinteraksi dengan hewan. Nabi SAW paling sayang, arham, ya, paling penyayang kepada hewan. Bahkan disebutkan di dalam syariat kita, ketika kita berkurban menyembelih hewan yang memang dibolehkan kita untuk menyembelih, itu Nabi ajarkan etika. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat dan mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian dalam keadaan lagi berperang, bunuhlah musuh kalian dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinu kitlata. Maka bunuhlah musuh dengan cara yang paling baik, bukan baik lagi, paling baik. Bagaimana cara bunuh yang paling baik lagi perang? Tidak mutilasi, tidak menganiaya dan seterusnya. Itu. Sehingga Napoleon Bonaparte waktu menjajah Mesir, dia lihat undang-undang yang dibuat dalam syariat Islam ketika berperang, itu membuat dia takjub. Bagaimana ada agama yang mengatur berbuat baik dalam keadaan berperang? Itu hanya Islam. Berbuat baik dalam keadaan berperang. Dan aturan yang paling banyak diatur dalam peperangan itu agama Islam. Tidak boleh, ya, memotong pohon, tidak boleh membakar rumah musuh, tidak boleh. Tidak boleh membunuh pendeta yang ada di dalam gereja, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh petani. Ini lagi perang, aturannya seperti itu. Karena bukan tujuan itu agama Islam hadir. Agama Islam hadir apa tujuannya?
rahmatan lil alamin, menyebar kasih sayang di alam semesta. Kemudian Nabi katakan, kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah satu cara yang baik dan paling ahsan. Selalu Nabi katakan ahsan, Al-Quran selalu mengatakan ahsan, bukan baik saja, yang paling baik. Tajamkan pisau setajam-tajamnya. Tujuannya apa? Agar lekas melepaskan ruhnya hewan, dia tidak tersakiti. Kalau pisaunya tumpul, itu hewan tersakiti. Dan sudah disurvei dalam ilmu zoologi, ilmu hewani, bahwa seluruh sembelihan hewan yang tidak lewat pemotongan leher mereka, itu mereka merasakan sakit, kecuali disembelih lewat leher. Itu syariat Islam. Dan kualitas dagingnya akan berbeda. Itu yang di strum ada yang dipukul. Itu mereka teraniaya. Tapi kalau lewat sembelihan di leher mereka, ini hewan, maka saat itu mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Itu sudah dari hasil survei dan penelitian. Kemudian berbuat baik kepada hewan yang mau disembelih. Jadi hewannya mau disembelih, kita diperintahkan berbuat baik kepada hewan tersebut. Apa kata Nabi? Wal yurih dzabihatah. Hibur dulu hati hewan yang mau disembelih. Masih makan yang banyak. Kalau gosok pisau tidak di depannya, ya, itu sehingga dalam satu tafsir dikatakan Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan terpisahnya putra yang tercinta beliau, Nabi Yusuf, karena sebab pernah menyembelih satu hewan atau domba atau kambing. Nabi Yakub sembelih, di hadapannya ada anak daripada induk yang disembelih. Makanya Allah rasakan rasa sakit berpisah antara anak dengan orang tuanya. Allah jadikan ujian kepada Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Al-Alusi Al-Baghdadi menjelaskan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW, kalau kita baca satu kitab Al-Adabul Mufrad, jadi Imam Bukhari punya kumpulan hadis, beliau masukkan dalam Sahih Bukhari. Tapi yang beliau tidak masukkan dalam Sahih Bukhari, beliau masukkan dalam kitab beliau berjudul Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melakukan satu perjalanan. Sampai di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pergi, mungkin sedang hajat, buang air kecil atau lain sebagainya. Sebagian sahabat ini mendapati ada 2 ekor anak burung dengan induknya. 2 ekor anak burung ini diambil oleh sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menuntaskan hajatnya, beliau kembali. Ketika beliau kembali berkumpul dengan para sahabat, ada seekor burung terbang di atas kepalanya Rasul. Kemudian burung ini seakan-akan menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi burung mengadu kepada Rasul. Burung ini adalah induk daripada 2 anak yang diambil oleh sahabat. Saat itu juga Nabi katakan kepada para sahabat, Nabi katakan, man faza'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang membuat resah induk burung ini atas kehilangan anaknya? Siapa di antara kalian? Padahal tidak ada yang menyampaikan kepada Nabi. Ini burung yang sampaikan kepada Rasul. Maka Nabi katakan, ruddu waladaha ilaiha. Ayo kembalikan anaknya kepada induknya. Dikembalikan. Terbang itu burung. Itu rahmatnya Rasul SAW kepada burung, kepada hewan. Bahkan di dalam riwayat disebutkan wanita pekerja PSK, dia masuk surga sebab memberikan minuman kepada anjing yang kehausan. Itu di dalam riwayat Sahihul Bukhari. Dia habis pulang kerja, kemudian dia lewat satu sumur. Sumur ini tidak ada dia punya
ember untuk mengangkat air, maka ini wanita turun ke dalam sumur menggunakan sepatunya, digigit sepatunya. Diambil air, digigit, naik ke atas. Ketika wanita ini sampai di puncak sumur, di hadapannya ada seekor anjing dalam keadaan kehausan. Lidahnya itu menjilat-jilat tanah. Dia belas kasih kepada anjing tersebut. Dia berikan itu air yang dia ambil susah payah di dasar sumur, yang dia tampung di sepatunya, diberikan kepada anjing tersebut. Tapi tidak serta-merta di situ langsung dia masuk surga, tidak. Ada lanjutannya. Pulang ke rumahnya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, pulang ke rumah Allah Ta'ala berikan hidayah kepadanya. Sampai di rumah dia bertobat. Dia mandi janabah, dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, kemudian dia ibadah dengan ibadahnya pada waktu itu. Setelah itu dia meninggal dunia, masuk ke dalam surga. Sebaliknya Nabi ceritakan ada seorang wanita masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing. Kucing dia kurung di dalam kandang, kemudian dia tidak berikan makan. Akhirnya seekor kucing ini pun mati di dalam kandang tersebut. Nabi katakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk dalam neraka karena sebab kucing yang dia penjarakan atau dia ikat, tidak diberi makan, kucing itu pun mati. Maka ini wanita dia masuk ke dalam neraka. Fi hirratin habasatha. Fi ada maknanya sababiyah. Sebab kucing itu dia masuk neraka. Dia membunuh kucing itu, dia masuk neraka. Berarti ini agama Islam sudah mengajarkan bagaimana belas kasih kepada hewan. Nabi sudah ajarkan dan Nabi contohkan hal itu. Riwayat juga menyebutkan sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Ini riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika pergi di satu tempat di pasar, di sana beliau melihat ada burung yang terkurung di dalam sangkarnya. Maka dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar beli, karena kasihan ini burung dia terbang tidak bisa, dia hanya berpindah, terbatas geraknya di dalam sangkar. Niat membeli dari Sayyidina Umar bin Khattab itu melepaskan burung-burung itu. Akhirnya setelah dibeli, dilepaskan itu burung, semuanya terbang. Ditanya kepada Sayyidina Umar, pedagang ini bertanya, kenapa kau lepaskan ini burung? Ia katakan, saya kasihan, mereka tidak bisa terbang bebas, maka saya lepaskan. Hukum piara burung tidak apa-apa ya, yang penting bisa merawat. Banyak yang piara burung soalnya, akhirnya takut dilepas semua dia punya burung. Hukum piara burung itu dibolehkan oleh ulama dengan syarat bisa menjaga dia, bisa berikan makan dengan layak, ya kan? Kemudian tidak menyiksa dia ketika kita memeliharanya. Tapi Sayyidina Umar di sini mengajarkan satu sisi yang berbeda. Dia punya poin itu rasa belas kasih. Kasihan sama makhluk ini. Seekor burung kecil namanya usfur dilepaskan. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Ada sahabat yang bermimpi Sayyidina Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ketika ditanya, Sayyidina Umar waktu itu ketakutan lihat Munkar dan Nakir. Karena wujud malaikat Munkar Nakir ini, kalau pertama kali lihat semuanya takut. Munkar Nakir malaikat. Maka sebelum ini malaikat mengajukan pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, tidak perlu bertanya kepadanya. Saya masukkan dia ke dalam surga karena sebab kasih sayangnya kepada burung. Kasih sayangnya kepada burung. Makanya dijadikan kitab itu namanya Al-Usfuriyah, Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Selain pengarangnya namanya Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri, tapi juga kisah awalnya juga di kitab tersebut membahas tentang masalah kasih sayang kepada burung yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Muhammad bin Abu Bakar tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat lainnya yang sangat penyayang kepada hewan
Yang terkenal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya anak kucing. Hirratun ditasghir Hurairah. Abu Hurairah ini bisa dibaca Abu Hurairata, bisa dibaca Abu Hurairatin. Tapi yang umumnya kita baca Abu Hurairata, al-mamnu' ani tasrif, karena dilarang untuk ditanwinkan. Said Ahmad Al-Ghumari punya kebiasaan membaca Abu Hurairatin. Datang ke Mesir dibaca riwayat hadis ulama besar Maroko. Datang ke Mesir. Setiap riwayat Abu Hurairah beliau sengaja baca an Abi Hurairatin. Semua ulamanya kaget. Ini ulama besar bacanya salah. An Abi Hurairatin. Selesai daripada seminar, mereka mengatakan, wahai imam, tadi bacaan Abu Hurairatin itu keliru, yang benar Abu Hurairata. Kata beliau, kalau gitu panggil ulama lain, kumpul lagi. Saya mau terangkan riwayat Nabi memanggil Abu Hurairatin, dibahas jadi seminar khusus secara hukum nahu seperti ini, dalam hadis seperti ini. Akhirnya seminar tersebut direkam, kemudian ditulis dari rekaman tersebut menjadi satu buku namanya Izalatul Haira an Tasrif Abi Hurairah, yang artinya menghilangkan keraguan ketika mentanwinkan Abi Hurairah. Abu Hurairah ini pencinta kucing, senang sama kucing. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar dan Al-Isti'ab, juga diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Ad-Dimyat dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, menyebutkan Abu Hurairah sebab diberikan julukan Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum Islam namanya Abdu Syams. Abdu Syams artinya hamba penyembah matahari. Masuk Islam Nabi ganti nama tersebut dengan Abdurrahman. Tapi yang terkenal julukannya Abu Hurairah. Karena sebab yang memberikan julukan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah mengatakan, kuntu ahmilu yauman hirratan fi kummi. Pada satu hari saya berjalan membawa seekor anak kucing di lengan baju saya. Fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melihat saya membawa sesuatu di lengan baju saya. Faqala ma hadhihi? Nabi bertanya, apa ini wahai Abu Hurairah? Qala qultu. Abu Hurairah mengatakan, hadhihi hirratun, ini adalah kucing ya Rasulullah. Faqala li ya Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan kepada saya, kalau begitu engkau adalah wahai bapaknya kucing. Mulai sejak itulah julukan ini populer di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, sampai kepada kita riwayat terkenal selalu menyebutkan gelarnya bukan namanya. Gelarnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya lebih senang julukan saya dibanding nama saya. Kalau nama saya yang memberikannya adalah nama pertama ya, orang tua saya. Tapi julukan yang berikan adalah Nabi Muhammad. Saya lebih senang julukan daripada nama. Nama orang tua saya berikan Abdu Syams. Nama julukan saya Abu Hurairah. Nabi yang berikan. Namanya setelah itu diberikan Abdurrahman. Nah, di sini ulama mengatakan Nabi berikan julukan terlebih dahulu sebelum nama, sehingga beliau lebih senang disebut dengan julukannya. Jadi nama beliau belakangan, julukan dulu Abu Hurairah. Ini sahabat-sahabat, mereka melakukan interaksi dengan hewan dengan penuh kasih sayang. Kemudian ulama, kalau kita baca ulama, ada yang namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama kelahiran tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri ini artinya banteng. Tsauri. Iya. Jadi bukan nama suku, bukan nama kampung, bukan juga nama qabilah, bukan. Tapi julukan Ats-Tsauri. Di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, diceritakan kronologis diberikan julukan Ats-Tsauri yang artinya domba. Itu beliau ketika sudah menggeluti ilmu hadis dan ilmu agama, sudah menjadi orang yang paham tentang ilmu agama. Tiba waktu sholat di masjid, beliau buru-buru masuk ke masjid.
Ketika masuk ke masjid, kaki yang pertama kali beliau pijakkan di masjid kaki kiri, sedangkan dalam sunnah kaki kanan. Pada saat itu dapat teguran entah dari mana suara mengatakan, ya Thawr, wahai banteng, ya qaddim rijlakal yumna, dahulukan kaki kananmu. Saat itulah diberikan julukan Ats-Tsawri, Sufyan banteng itu. Nah, Sufyan Ats-Tsawri diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau pernah pergi di malam hari dalam satu perjalanan, cuaca hujan, sedang turun hujan. Lewat di satu jalan, lihat ada seekor kucing kedinginan, anak kucing kedinginan. Kasihan beliau dengan anak kucing tersebut. Diambil itu anak kucing, dimasukkan ke lengan bajunya. Sampai ke rumahnya itu anak kucing diberikan selimut, diberikan susu, sampai itu dia punya rasa dinginnya itu hilang. Setelah cuaca sudah mulai normal atau besok harinya, itu anak kucing dikembalikan lagi ke induknya. Dia mencari induk anak kucing tersebut. Sampai ketemu itu induk, diserahkan lagi kembali. Nah, ini dalam ilmu zoologi, kalau ada anak kucing yang baru lahir, kalau kita sentuh itu, ibunya sudah tidak mau lagi. Dan kucingnya ini menganggap kita adalah ibunya. Makanya seringkali kita berjalan dia ikut. Kalau ibunya datang, karena kita sudah sentuh, baunya sudah tidak bau kucing lagi, bau manusia. Dia menganggap kita sebagai ibunya. Makanya diajarkan kalau kita bayi kucing yang baru lahir, anak kucing baru lahir, jangan kita sentuh dengan kulit langsung. Kalau mau pindahkan harus ada kain. Karena nanti ibunya tidak mau menyusui dia, kasihan. Karena kita sudah sentuh, dia sudah identitasnya sudah bukan anaknya. Itu uniknya kucing itu. Nah, Sufyan Ats-Tsawri meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, para masyarakat yang tinggal di Kufah, beliau di Kufah di Irak, mereka bermimpi Sufyan Ats-Tsawri masuk surga diantarkan oleh anak kucing. Anak kucing itu yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga karena rahmatnya kepada anak kucing. Ulama berikutnya, ini ulama imam besar dalam mazhab Syafi'i, namanya Abu Ishaq As-Sayrazi, yang menyusun kitab Al-Muhadzab, ya, kelahiran tahun 393 Hijriah, wafat 476 Hijriah. Bagaimana kita lihat Islam mengajarkan kita berlaku kasih sayang bahkan kepada hewan. Beliau lewat di satu jalanan yang sempit bersama murid-muridnya. Jumlah murid-muridnya sangat banyak, sehingga jalan itu penuh dengan murid-muridnya. Berpapasan dengan seekor anjing. Anjing kalau lihat banyak orang itu kan dia takut. Sebagian murid-muridnya mengusir anjing itu. Al-Imam Abu Ishaq Sayrazi, beliau melarang. Beliau mengatakan, jangan kau usir itu anjing. Inna lahu fit tariq haqqan ka haqqina. Itu anjing punya hak untuk jalan ini. Sebagaimana kita juga punya hak di jalan ini, anjing juga punya hak. Ayo semuanya minggir. Disuruh semuanya bergeser untuk mempersilahkan anjing itu lewat. Itu imam besar mazhab Syafi'i, Abu Ishaq Sayrazi. Abu Ishaq Sayrazi ini punya kitab berjudul Muhadzab. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf mengatakan, man lam yaqral Muhadzab lam ya'rif qawaid al-madhhab. Orang yang tidak baca kitab Al-Muhadzab, dia tidak akan tahu kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Beliau ketika menyusun kitab Al-Muhadzab, setelah itu bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya yang beliau susun tentang masalah fikih, minta izin kepada Nabi untuk beliau bacakan di hadapan Nabi Muhammad. Maka Nabi izinkan untuk dia bacakan kitab tersebut dari awal sampai akhir. Selesai dia membaca kitab tersebut, Nabi mengatakan, hadhihi syariati ya syekh. Beginilah syariatku wahai guru besar, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau punya tradisi kalau habis belajar satu pelajaran, beliau ulang sampai 2000 kali. Ini satu pelajaran ini diulang 2000 kali biar nempel itu. Sudah bukan nempel, hafal. Kalau diulang sampai ribuan kali. Satu pelajaran habis belajar dari seorang guru, pulang diulang 2000 kali. Wa fir riwayah 200 kali. Wa fir riwayah 2000 kali. Satu riwayat mengatakan 200 kali, satu riwayat mengatakan 2000 kali. Itu Abu Ishaq As-Sayrazi. Ini tokoh dari para fuqaha. Ada tokoh sufi
bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai kelahiran tahun 512 Hijriah, wafat 578 Hijriah. Diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah. Al-Imam Ar-Rifai pernah lewat di satu gang bersama murid-muridnya. Ternyata ditemukan ada seekor anjing yang kena penyakit kulit dan dalam kondisi kritis, kurus kering, kena penyakit kulit. Semua orang pasti jijik dengan anjing tersebut. Al-Imam Ar-Rifai mengatakan kepada murid-muridnya, kalian pergi duluan, jalan duluan. Ternyata beliau membuat tenda kecil untuk anjing itu. Dibuat tenda khusus. Anjing itu dimasukkan ke dalam tenda itu. Kemudian beliau pulang ke rumah. Lihat bagaimana nih para aulia, ya, para wali. Pulang ke rumah, dia ambil itu air panas, dia ambil itu makanan, dia ambil itu selimut, dia ambil itu obat-obatan, dia pergi ke tenda itu, mengurus itu anjing yang dalam keadaan sakit kritis, diberikan itu obat, dimandikan itu anjing, dipakaikan selimut setiap hari. Al-Imam Ar-Rifai yang sudah sibuk dengan ibadah, dengan mengajar, beliau sempatkan waktu selama 40 hari menengok anjing tersebut sampai anjing itu sembuh, baru beliau lepaskan. Jadi kalau kita bilang, masa dia begini, masa dia punya keramat begini, kan dia dengan saya sama, beda. Hati mereka kayak begitu. Ya, kita jujur saja kalau lihat anjing begitu, gak ada yang mau rawat, gak ada yang mau rawat. Tapi mereka gak, mereka bukan dibuat-buat, memang hatinya dipilih oleh Allah. Mereka abdal, wali-wali abdal. Wali abdal itu Nabi yang sampaikan. Kalau tidak ada mereka, kita sudah hancur. Kalau ada musibah gak tanggung lagi, sudah Allah balikkan itu. Tapi karena ada orang-orang ini sepanjang zaman, 40 orang, satu meninggal balik 40 orang, maka dijaga. Musibah yang tadinya besar, Allah kurangi karena sebab adanya mereka. Mereka perwakilan Nabi Muhammad SAW untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sembuh baru dia selesai. Ada yang tanya kepada beliau, wahai imam, apa motivasi engkau merawat anjing tersebut? Maka beliau menjawab, saya takut nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada saya, wahai Rifai, wahai Ahmad Ar-Rifai, apakah tidak ada kasih sayang di hatimu terhadap makhlukku, yaitu anjing yang aku ciptakan? Kalau saya tidak merawat dia, saya khawatir Allah bertanya kepadaku tentang masalah ini. Itu. Ini Imam Ar-Rifai. Riwayat yang lain juga menyatakan Al-Imam Ghazali juga itu ditanya amal ibadahnya, diriwayatkan oleh Syekh Nawawi juga dalam kitab Nasaihul Ibad. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, Hujjatul Islam, diceritakan oleh Syekh Nawawi ketika hari kiamat atau setelah beliau meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Al-Ghazali, kira-kira amalan apa yang membuat engkau selamat? Amalan apa yang membuat engkau masuk ke dalam surga? Imam Ghazali ceritakan amalannya ini. Allah mengatakan bukan itu. Maka Imam Ghazali tidak mampu lagi menjelaskan amalan apa yang menyelamatkan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kamu punya amalan, pernah satu kali engkau sedang menulis buku, menulis kitab. Nah, di tengah-tengah engkau menulis kitab, ada seekor lalat hinggap di penamu. Dulu kan penanya itu pakai dicelupkan ke tinta, jadi dia cair. Engkau menghentikan aktivitas menulismu sesaat untuk memuaskan dahaga lalat tersebut. Nanti lalat tersebut sudah kenyang minum, dia terbang, baru engkau lanjutkan menulis. Karena kasih sayangmu kepada seekor lalat tersebut, maka amalan inilah yang menyimpan ridhoku kepadamu. Kau masuk surga karena kasih sayangmu kepada seekor lalat. Memang riwayat ini banyak dikritisi oleh ulama-ulama
yang tidak sepaham dengan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini riwayat palsu, riwayat yang mustahil. Tapi secara konten riwayat ini dia punya substansi itu kasih sayang. Kalau kasih sayang itu dalam Al-Quran, dalam hadis ada. Sehingga cerita ini yang kita ambil adalah intisarinya, bahwa kalau kita kasih sayang kepada makhluknya Allah, di situ ada rahmat dan ridhonya Allah. Al-Imam Ali Zainabin mengatakan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wala tahqaranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi dalam kebaikan kecil itu di situ ada ridhonya Allah. Dan jangan pernah kalian meremehkan maksiat sekecil apapun. Bisa jadi dalam maksiat kecil itu di situ ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ulama yang bagaimana mereka begitu kasih sayang kepada makhluk, kepada hewan, apalagi manusia. Mereka ini manifestasi dari hadis Nabi yang disebut bismillahnya hadis. Kalau dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nilai-nilai pengasih penyayang yang diamalkan oleh para ulama tersebut itulah nilai-nilai asmanya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isma man akhsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan nama-nama baiknya Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi ada riwayat hadis disebut oleh ulama hadis basmalahnya hadis. Kalau basmalahnya Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalahnya hadis Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya kasih sayang, mereka akan disayangi oleh Allah. Sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Itu jadi basmalahnya hadis kata ulama hadis. Dan ini disebut juga musalsalah awaliyah. Ulama-ulama hadis kalau ada yang belajar pertama kali kepada seorang guru hadis, pasti hadis pertama yang mereka berikan hadis tersebut. Namanya musalsal awaliyah. Karena substansi ajaran Islam ada di hadis itu, yaitu kasih sayang. Jadi kalau sama hewan saja mereka kasih sayangnya seperti itu, bagaimana dengan yang lain? Ada ulama mutaakhirin wafat tahun 1935 Masehi. Namanya As-Sayyid Badruddin Al-Hasani. Beliau hafal kutubus sittah. Kitab hadis induk semuanya beliau hafal dan hafalannya seperti Fatihah. Beliau kuasai semua ilmu, bukan hanya ilmu agama, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika. Dan kalau mengajar tidak pernah bawa buku. Mengajar dari subuh sampai malam. Antri ulama yang belajar kepada beliau ulama. Beliau di Damaskus, di Suriah. Sehingga julukannya itu adalah Khatimul Huffaz wal Muhaddithin, penutup para hafiz dan para ahli hadis. Bahkan mereka mengatakan tidak ada ulama yang lebih alim seperti beliau setelah Ibnu Hajar Asqalani. Ada pujian yang menyatakan seperti itu kepada beliau. Beliau min zurriyatil Hasan, keturunan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu fotonya masih ada itu. Fotonya hitam putih karena tahun 1935 Masehi beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan dalam satu maqalah beliau, ya innal malaikata la tata'ajjabu mimman yamutu 'alal iman fi hadzal zaman. Sesungguhnya malaikat heran jika ada orang meninggal membawa iman di zaman ini. Di zaman beliau tuh. Kalau ada yang meninggal bawa iman itu malaikat heran kata beliau. Ini pernyataan ternyata sudah disampaikan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dengan substansi yang sama. Badruddin Al-Hasani ulama besar, alim, wajahnya ada nur. Kalau lihat fotonya itu kayak bayi wajahnya. Jenggot putih, wajahnya kayak bayi, bercahaya. Arif billah. Sufi, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli biologi, ahli matematika semuanya. Sampai raja waktu itu kan Daulah Utsmaniyah. Saking terkenalnya beliau di zaman itu, ini raja ingin undang beliau ke Turki. Sampai diperintahkan menjemput beliau dengan kapal yang mewah untuk dijemput dibawa ke Turki. Tapi beliau mengatakan Nabi belum izinkan saya keluar dari Damaskus. Saya masih tetap mengajar di sini. Beliau zuhud, tidak
terikat dengan kemewahan duniawi. Hanya mengajar. Dan mengajarnya tidak ada libur. Sampai hari raya Idul Fitri, habis hari raya mengajar. Gak ada libur, gak ada tuh. Hari Jumat libur gak ada. Semuanya isi sampai meninggal dunia tidak ada libur mengajar. Puluhan tahun. Sampai muridnya itu hanya tidak hadir satu kali. Itu beliau nasihat seakan-akan kesalahan besar. Padahal muridnya ini sudah puluhan tahun belajar kepada beliau. Kata beliau, itu karena dosa yang menghalangi dirimu tidak hadir satu kali. Itu. Luar biasa ini. Kita punya ulama-ulama dulu hebat-hebat. Mereka bukan ulama biasa, wali abdal. Di hari raya Idul Fitri, ini bagaimana mereka punya hati ya. Ini gambaran orang-orang seperti ini ada terus sepanjang zaman. Karena Nabi sudah mengabarkan hal itu. Hari raya Idul Fitri di pagi hari, selesai hari raya, sholat dan seterusnya, dipanggil muridnya. Muridnya ulama. Dia siapkan kantung. Kantung isinya dinar, uang, emas. Uang emas disiapkan dalam kantung. Kemudian dikatakan kepada muridnya, wahai muridku, tolong kau antarkan ini uang, kau bagikan kepada wanita-wanita yang ada di rumah itu. Dia tidak mau sebutkan rumah pelacur. Jadi disuruh ini uang dibagikan kepada wanita-wanita PSK. Sudah ada di Suriah waktu itu. Bagikan kepada mereka. Ini murid merasa ini bahaya ini kalau datang ke sana. Baru murid ini ulama juga. Dia bilang, ya Syekh tidak salah ke rumah bordir itu. Kata muridnya. Kata Syekh Badruddin, iya antarkan kepada mereka. Bagikan kepada mereka uang. Ini hari raya. Kasih mereka senang. Kemudian nanti kalau kau berikan kepada mereka, kau sampaikan ini dari saya, Badruddin Al-Hasani. Dan minta kepada mereka agar mereka doakan saya. Ini bukan basa-basi, memang asli. Kan ada yang rekayasa itu gak masuk ke bab mereka tuh. Makanya Imam atau Ilah Sakandari mengatakan orang yang merasa dirinya tawadu, dia adalah orang yang paling sombong. Karena merasa dirinya baik itu kesombongan. Tapi itu pure, murni dari hati. Maka dibawalah ini muridnya, kantong yang berisikan dinar tersebut, sampai di rumah bordir itu. Mereka pikir ini mau datang bertamu. Dia bilang, Pak, kita gak sangka ternyata pakaiannya ulama, tapi mampir ke sini. Dia bilang, saya datang kemari bukan itu. Tidak. Saya bawa amanah. Ini guru saya perintahkan saya membagikan uang ini kepada kalian semua. Siapa gurumu? Dikatakan Syekh Badruddin Al-Hasani. Mereka kenal semua waktu itu. Ah, tidak salah, guru kalian berikan kami uang. Iya, kemudian ada wasiat. Setelah saya berikan kepada kalian, beliau minta kalian doakan beliau agar husnul khotimah, istiqomah dalam ibadah, Allah ampunkan dosa-dosanya, begitu. Semuanya menangis. Karena memang amalannya tulus, ikhlas, gak dibuat-buat, itu masuk ke hati itu. Semuanya menangis, mengatakan, kalau beliau saja minta doa kami penuh kotoran, beliau minta doanya dari kami. Ini luar biasa. Kalau begitu besok kami mau ketemu beliau. Besok subuh semua PSK itu datang ke masjid. Semuanya bertobat di hadapan Badruddin Al-Hasani. Ini wali abdal, hati bersih sofi. Dan itu mereka dalam hadis Nabi katakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Rasul bersabda, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyamin bal bi salamati sudur wa sakhawati nufus wa rahmati bi kulli muslim. Nabi katakan sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku. Syekh Ramdan Al-Buti mengatakan hadis-hadis yang menceritakan tentang wali abdal, dia derajatnya sahih dan hasan, dan tersebar di hampir seluruh kitab hadis para ulama hadis. Jadi ini harus kita percaya. Nabi katakan sesungguhnya ada wali-wali abdal di umatku. Mereka semua masuk surga bukan mengandalkan amalan sholat dan puasa. Tapi realitanya mereka, wah, sholatnya, puasanya luar biasa, kita kalah jauh. Tapi bukan itu andalan mereka.
Mereka menjadi orang-orang besar, salamati sudur. Dia punya hati selamat. Gak ada tuh kotoran hati, bersih, sofi, suci. Jiwanya dermawan dan punya kasih sayang kepada seluruh umat Islam. Bahkan dalam satu riwayat kepada seluruh makhluk kasih sayang. Riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jamul Awsat bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, dari Anas bin Malik mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi mengatakan bahwa wali-wali abdal senantiasa ada di bumi, tidak pernah kosong. Lan takhluwal ardu min arba'ina rajulan. Tidak akan pernah kosong ini bumi dari 40 orang laki-laki. Dijelaskan oleh ulama hadis, yang dimaksudkan 40 orang laki-laki adalah wali abdal. Kita bahasakan dengan apa? Paku bumi. Sama seperti wali autad. Wali abdal dan autad itu fungsinya sama. Adanya mereka itu untuk memberikan apa? Rahmat bagi umat, menjaga agar musibah dari dosa-dosa kita itu tidak semuanya Allah turunkan. Kalau hujan tidak turun, mereka berdoa hujan turun, dan seterusnya. Itu wali abdal. 40 orang tidak pernah selesai. Idza mata ahaduhum abdalallahu makana. Kalau ada salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka Allah akan menyeleksi lagi wali, dipilih salah satu untuk melengkapi 40. Jadi dia 40 sepanjang zaman, meninggal diganti lagi, meninggal diganti lagi. Itu. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Suyuti, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdal bisyam, wali-wali abdal banyak di negeri Syam, kata Nabi. Syam itu mencakup 4 negara zaman sekarang: Palestina, Suriah, Jordania, Libanon. Wali-wali abdal mereka banyak di Syam. Wahum arba'una rajulan. Nabi katakan jumlah mereka 40 orang, kata Rasul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah menyatakan ketika berkonflik dengan Muawiyah. Muawiyah waktu itu kan di Damaskus, masuk wilayah Syam. Sayyidina Ali di Irak. Ketika konflik, orang-orang Irak mencaci maki orang-orang Syam. Sayyidina Ali mengatakan, ya ahlal Irak, la tasubbu ahla Syam. Wahai ahli Irak, penduduk Irak, jangan kalian mencaci maki orang Syam. Fa inna fihim al-abdal. Karena pada mereka itu ada wali-wali abdal, kata Sayyidina Ali. Nah, ciri-ciri wali abdal, dia punya hati rahmatnya tinggi. Kasih sayangnya itu seperti tadi yang saya sebutkan, tokoh-tokoh besar itu ciri-ciri wali abdal. Mereka punya kasih sayang kepada makhluk luar biasa. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.